Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dan saya ingin meneruskan renungan saya dari kitab Wahyu yang saya beri tema Pintu yang Terbuka dan Tahta Allah. Dan teksnya diambil dari Wahyu pasal 4 mulai ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud warnanya. Saudaraku, dalam bagian ini Yohanes melihat suatu pintu yang terbuka di sorga, dan sekaligus undangan untuk naik ke sana. Dikatakan kepada Yohanes bahwa dia akan diberitahu hal yang akan datang, hal-hal yang terjadi sudah itu. Juga oleh Roh itu dia mendapat penglihatan tentang tahta sorga, suatu tahta yang di atasnya duduk seorang. Tahta itu tampak seperti permata yaspis dan sardis yang dikelilingi oleh pelangi yang sangat indah. Suatu tahta yang sangat susah dibayangkan oleh kita karena mengagumkan dan luar biasa. Ada dua hal yang kita ingin renungkan dalam bagian ini. Yang pertama adalah dikatakan oleh teks itu ada pintu yang terbuka. Saya selalu percaya bahwa pintu terbuka itu berbicara mengenai kesempatan. Bahwa hidup kita, saudaraku, adalah karunia Tuhan. Dan kepada kita, selama kita hidup, kita diberi kesempatan untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu bagi sesama, untuk memberikan dedikasi pengabdian pelayanan kepada Tuhan, sekaligus juga untuk menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu selalu berkata, lihatlah aku membuka pintu bagimu. Itu dikatakan kepada jemaat di Philadelphia di pasal 3 ayat 8. Dan itu berarti bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan selama kita hidup dalam situasi apapun, ada kesempatan untuk berbuat sesuatu, mengubah lingkungan dan suasana hidup, memberi dampak yang positif kepada sesama bagi orang di sekitar kita. Dan bahkan dikatakan kepada jemaat di Laodikia, dia berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia, makan bersama dengan dia. Saudaraku, dan itu berarti bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada orang percaya untuk menikmati persekutuan indah. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang non jauh di sana, tapi Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita dan menolong kita. Itu kesempatan indah dalam kehidupan ini. Beserta Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, renungan kita adalah berbicara mengenai tahta. Dalam pemaknaan saya, tahta itu berarti suatu tempat duduk seorang raja dengan otoritas dan kuasa, di mana seluruh rakyat di kerajaan itu harus tunduk, takluk, taat kepada perintah raja. Dan dalam konteks ini saya selalu percaya bahwa sebagai orang Kristen kita juga harus memberikan rasa hormat dan taat kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang selalu mendengar suara Tuhan, yang harus selalu mengerti kehendak Tuhan, yang harus selalu rela melakukan apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan rencanakan bagi kita. Mentaati Tuhan adalah bagian daripada hidup Kristen. Bukan saja sembah bakti, tapi sembah bakti yang diekspresikan dalam realita kehidupan setiap hari melalui karya dan kerja kita. Saya selalu percaya bahwa mengikut Tuhan memang harus dengan ketaatan. Dikatakan mendengar. Saya kira mendengar itu selalu berkaitan dengan ketaatan. Saya pernah tinggal dengan satu keluarga di Amerika beberapa waktu lamanya, dan dia punya anak laki-laki. Anaknya bandel luar biasa. Kadang-kadang papahnya mengatakan satu lain dan anaknya tidak mau melakukan. Dan saya selalu mendengar jeritan papahnya dengan nada tinggi. Dia berkata, "Nyori, did you hear me?" Dan itu selalu dikatakan, dan saya mengerti maknanya bahwa anaknya itu apakah
dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan papanya. Jadi mendengar itu berarti mentaati dan melakukan. Sehingga saudara yang kasih, dalam renungan ini kita selalu ingat bahwa Tuhan memberi kesempatan pada Anda dan saya untuk hidup, untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu, memberikan bakti dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Saudaraku, kiranya hari ini menjadi hari di mana kita memberikan dedikasi, kasih, pengabdian, dan pelayanan. Karena pintu sudah terbuka. Dan ketaatan kepada Allah adalah sebuah keniscayaan bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kepadamu, kasih-Mu bagi kami, hidup kami milik-Mu, dan kami bersyukur karena dalam hidup ini Tuhan selalu memberi kesempatan pada kami. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memberikan bakti dan sembah kami, kesempatan untuk berkarya dan berbuat kebajikan bagi sesama, bagi nusa dan bangsa. Sebabnya kami juga doakan negeri kami diberkati, supaya corona bisa segera diatasi. Kiranya pembangunan di negeri ini diberkati, kiranya pemerataan pembangunan sungguh dialami dan dinikmati. Berkat-Mu bagi seluruh bangsa, berkat-Mu bagi gereja, berkat-Mu bagi orang percaya, berkat-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kiranya hari ini Immanuel, Tuhan beserta kami. Haleluya. Amin.